kali ini kembali di acara podcast kita Ngobras, Ngobrol Sejarah. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari anak prodi pendidikan sejarah. Tentunya nih ada dua orang kakak cantik dan satu orang nih yang nggak dikenal abang-abangnya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, ada baiknya kita perkenalan dulu karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Lebih baik kita kenal dulu nih. Buat kita ini namanya siapa nih? Perkenalkan, nama aku Mimin Damani. Boleh say hi dong ke kamera. Hai. Nih buat abang nih abang. Nama saya Muhammad bin Akbar. Say hi ke kamera dong bang. Ini kakaknya yang paling dulu nih. Halo, aku yang Oke, sebelum kita juga masuk ke topik pembahasan ini, saya juga mau bertanya nih, gimana sih perjalanan ke tempat ini? Mulai dari Bang Adi dulu, gimana? Aman-aman aja sih. sama sih. Kak Ina? Agak sedikit macet aja sih. Macetnya berapa lama tuh macetnya? Ya sekitar 15 menit lah, kan Indonesia yang udah terkenal banget ya sama macetnya. Oke, sangat butuh perjuangan banget ya Kak Ina datang ke sini ya. Oke, kali ini kita akan membahas topik kita tentang penjelajahan dunia oleh bangsa Barat. Dan di mana nih topik kita kali ini tidak asing dengan sejarah, betul tidak? Benar banget sih. Nih saya mau tanya nih, bagaimana sih latar belakang penjelajahan dunia oleh bangsa Barat? Nih buat kami nih, gimana nih menurut kami? Oke ya, kalau berbicara tentang latar belakang dari penjelajahan dunia oleh bangsa Barat itu yaitu dipengaruhi oleh kebutuhan sumber daya yang contohnya rempah-rempah. Seperti kita ketahui bahwa rempah-rempah ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu bisa dijadikan obat-obatan, pewangi, penyedap makanan, dan juga penghangat tubuh. Nah, rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa, makanya mereka sangat berusaha keras untuk mendapatkannya. Begitu. Kalau menurut Kak Ina gimana? Iya, benar banget yang dikatain sama kami tadi. Selain untuk mencari sumber rempah-rempah yang sangat dibutuhkan bangsa Eropa, salah satu latar belakangnya itu kenapa mereka ke Indonesia itu karena jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kenapa bisa menjadi latar belakang? Karena mereka itu kehilangan akses jalur perdagangan rempah-rempah, Kak. Jadi itu yang menyebabkan mereka mencari sumber daya rempah-rempah ke Indonesia. Kamu mau ngeliat ini? Menurut saya sih yang latar belakangnya karena Glory Gospel. Oh, berarti mulai dari kekaisaran tadi, ya, terus kartu juga berapa karena ada simbol 3G ya. Iya. Seperti yang dibilang tadi nih, latar belakang bangsa Barat datang ke Indonesia nih, yang pertama itu karena ada Konstantinopel. Nah, terus yang kedua itu karena mereka ini mengambil rempah Indonesia. Dan yang ketiga nih dari pengadaan tadi itu ada 3G ya. Selain latar belakang apa sih nih? Ada nih penyebab dari latar belakang ini dampaknya kan berarti apa sih dampak dari penjelajahan dunia oleh bangsa Barat? Boleh dong Kak Ina bantu kayak yang aku tahu ya dari dampaknya itu dari penjajahan dunia oleh bangsa Barat itu ada yang pertama itu ada eksploitasi sumber daya alam. Dimana kita tahu sendiri ya Pak, dari penjajahan bangsa Barat ini mereka tuh mengeksploitasi sumber daya alam kita secara besar-besaran. Dan itu juga merusak lingkungan kita Kak dampaknya. Terus yang kedua ada globalisasi. Nah dari penjajahan ini tuh kayak membuka jalur perdagangan gitu Kak antar dunia, di mana negara-negara di dunia ini saling berhubungan untuk membentuk jaringan perdagangan Kak. Nah itu sih Kak, ada dampak negatif dan dampak positifnya sih Kak yang aku tahu. Oh berarti dari jalur perdagangan tadi berarti bisa dari laut dong atau Bisa, Kak. Baik, kalau kami ini gimana menurut Kak? Selain dari dampak yang dijelaskan Kak Ina tadi ya, ada juga dampak terhadap penduduk asli. Nah, yang pertama itu perubahan struktur sosial dan ekonomi. Bangsa Barat mengubah dari sistem ekonomi subsisten mengubah menjadi sistem ekonomi kolonial. Nah, dan yang kedua itu ada penyebaran penyakit. Seiring dengan kedatangan bangsa Barat tersebut, mereka membawa jenis atau penularan dari jenis penyakit itu. Yang pertama ada flu, ada cacar, dan juga ada campak, dan wabah ini banyak sekali menewaskan banyak orang. Nah, dan yang ketiga itu ada konflik dan kekerasan. Akibat pertentangan dari penduduk asli dan juga bangsa Barat tersebut sangat banyak mengakibatkan konflik dan kekerasan. Berarti dari Mas Barni kayak ini berarti dong Kak, pada masa Hindia Belanda tuh ada tanah paksa itu berarti sistemnya. Terus yang penyakit itu berarti kayak bisa terlalu enggak? Karena kan pada sistem tanah paksa kan mereka kan bangsa Indonesia kan ini
dipermudah begitu oleh bangsa barat tersebut. Oke, kalau menurut Kak Arif ini gimana nih? Selain apa yang dikatakan Kak Ina sama Kak Mei, ada pun juga dampak sosial, yaitu penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh bangsa barat. Oh, berarti mulai dari bangsa barat dong agama saya sebarkan. Oke nih, berarti yang jelaskan sama Kristen ini ada tuh dampaknya itu penyebaran agama Kristen. Ini sangat menarik nih. Gimana sih bangsa barat itu menyebarkan agama Kristen di Indonesia? Benar banget Kak Agnes. Yang kita ketahui ya, agama Kristen itu kan dibawa oleh bangsa barat ke Indonesia. Nah, mereka itu mempunyai peran atau misi untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia yang dibawa oleh seorang yang kita kenal, yang kita tahu misionaris. Nah, misionaris ini apa sih Kak? Misionaris itu adalah seorang yang memang paham akan Injil, yang mereka bertugas untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, gimana sih bangsa barat itu menyebarkan agama Kristen di Indonesia? Salah satunya nih Kak yang kita ketahui itu, yang aku tahu sih Kak, mereka mendirikan sekolah Kak. Di sekolah itu mereka mengajarkan agama Kristen. Terus juga mereka mendirikan gereja-gereja di pelosok-pelosok Indonesia untuk menyebarkan agama Kristen. Itu sih Kak yang aku tahu. Mungkin ada tambahan dari Kak Mega? Nah, selain itu, budaya dan juga tradisi juga memainkan peran penting sih terhadap ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam penyebaran agama ini, misionaris Kristen juga seringkali berinteraksi dengan budaya lokal ya. Karena di mana pengaruhnya dapat kita lihat, contohnya dalam berbagai aspek kehidupan, dalam seni dan juga festival, begitu Pak. Berarti sangat berhubungan nih, kayak mendirikan gereja, terus mengajarkan tentang ajaran agama Kristen, terus tadi di bidang sosial juga ada, seperti Indonesia, festival, seni. Kalau mengarif ini, Ada juga kesehatan dan sosial seperti misionaris yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dan bantuan sosial seperti pembangunan rumah sakit dan pembangunan panti asuhan. Oke, banyak dong nih yang mempengaruhi yang para penyebarannya. Nih mulai dari saya udah nanya nih latar belakangnya, terus udah nanya juga nih dampaknya, terus itu ada penyebaran agama Kristen. Pasti ada dong yang membedakan setiap penjajahan bangsa barat di Indonesia ini. Mulai dari aku dulu Kak sih yang dijelasin kan. Kalau menurut aku yang aku tahu itu, aku mau jelasin tentang Portugis. Kalau Portugis itu dia lebih cenderung ke perdagangan rempah-rempah Kak. Dia lebih berpusatnya kepada pencarian rempah-rempah, terutama di Indonesia bagian timur. Terus juga mereka itu membawa dampak pengaruh budaya yang sangat kuat itu, yang seperti kita bahas tadi, penyebaran misi agama Kristen. Nah itu juga Portugis yang bawa, terutama di daerah timur, mereka itu menyebarkan agama Katolik Kak. Itu sih Kak yang aku tahu. Nah, selain dari itu, Belanda juga mempunyai perbedaan sendiri Kak, di mana Belanda membangun sistem kolonial yang terstruktur dan eksploitasi yang mendalam. Nah, di mana FOC juga memainkan peran penting dalam hal ini dalam kolonial ekonomi. Nah, di mana Belanda juga memperkenalkan sistem pendidikan Barat dan pemerintahan kolonial. Begitu Pak. Kalau menurut ini ya. Setelah apa yang dikatakan Kak Ina dengan Portugis, dengan kami Belanda, ada juga kekuasaan Inggris di beberapa bagian Indonesia, di bagian timur seperti Maluku dan Sulawesi. Nah itu mereka berfokus ke perdagangan. Berarti kalau Portugis ini perdagangan kapal, terus kami dagang Kristen, terus di Belanda ini ada VOC. Iya. Berarti di Inggris tadi apa nih? Perdagangan juga seperti di Portugis. Baik, mungkin cukup sekian topik pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih nih buat kakaknya yang sudah mau membagikan materi sharing nih tentang penjelajahan dunia maya. Terima kasih banget nih ke Kak Andes yang udah kita bertiga ya sih ya guys ya. Pasti juga seru banget kok, asik. Next time mungkin ada kesempatan waktu kita bakal jumpa lagi di podcast. Semoga kita bakal diundang lagi sama Asia. Ya. Cukup sekian podcast Ngobras kepada sore hari ini. Jangan lupa nonton podcast Ngobras yang kedua di podcast Ngobras.